Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program teknologi 2013 akan menjelaskan misi pelajaran saya PPA. Untuk program yang pertama adalah misi Indonesia 146 lalu ada program 146 dan langsung 146 Pasal yang kami gunakan adalah klasifikasi pasien sebagai sebelumnya. Dari kata teman-teman penting untuk dapat itu kalau yang ini teridentifikasi adalah masalah pergerakan. Lalu data ini digunakan merupakan data dari 50 penyebab TPS baik penyebab usulnya maupun selanjutnya akan oleh teman saya dosen. Untuk teknik yang digunakan di sini ada dua, yaitu supervised, yaitu data yang sudah dilabel, dan unsupervised yang tidak dilabel. Untuk yang supervised, ada text classification, yaitu untuk memetakan gejala menjadi label penyakit. Lalu name entity recognition, yaitu untuk mengekstrak entitas penting seperti nama gejala yang sering berkorelasi dengan hipoglikemia. Dan selanjutnya sentimen analisis, yaitu yang digunakan sebagai pendekatan tambahan untuk menganalisis narasi gejala yang menunjukkan kondisi ringan hingga berat. Untuk yang unsupervised ada tiga juga, yaitu text summarization, yaitu untuk merangkum deskripsi gejala panjang menjadi informasi esensial. Lalu ada topic modeling untuk mengidentifikasi tema atau topik gejala dominan dalam dataset. Dan terakhir, text clustering untuk mengelompokkan data berdasar kemiripan deskripsi gejala secara semantik. Untuk model yang digunakan yaitu yang ada ini recurrent neural network dan long short term memory yang digunakan untuk proses urutan gejala secara berurutan. Dan selanjutnya menggunakan transformer based model yaitu BERT untuk memahami konteks global antara kata dalam teks dan melakukan fine tuning pada tugas klasifikasi penyakit. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk gambarnya di sini. Di sini kita punya 3 gambar di poster ini. Yang pertama ada gambar untuk akurasi data uji. Di sini ada, bisa kita lihat kalau yang biru ini dia grafik untuk akurasi data latihnya atau data trainnya. Sedangkan yang kuning ini dia untuk akurasi dari data validasinya sendiri. Nah, di sini kita udah bisa lihat, udah kita cantumin juga akurasinya itu ada di 85,83%, yang mana itu cukup tinggi. Tapi di sisi lain lossnya juga pada data uji ini ada 78,40%, yang mana juga hampir menyaingi dari akurasi data ujinya itu sendiri. Nah, di gambar yang kedua di sini ada loss. Loss ini atau apa ya namanya? Ya apa ya? Kegagalan model untuk mengenali kasus tertentu. Seperti di sini kan kita tujuannya diabetes hipoglikemia. Tadi yang dijelaskan oleh teman saya Huri juga udah disebutkan kalau dataset yang kami gunakan ini ada 50 pengidap diabetes. Itu baik pengidap hipoglikemia atau bukan. Jadi ada yang diabetes atau juga ada yang bukan diabetes di dataset ini. Jadi ini juga tantangan untuk modelnya sendiri agar bisa mengenali penyakit diabetes itu sendiri. Nah, ini beberapa output contoh aja. Ini salah satu contoh loss-nya aja. Di sini kita ngelakuin 3 kali iterasi. Yang pertama, kita input gejala. Itu I have a fever. Kita dapat apa ya? Teks datasetnya, dataset teksnya dari CSV-nya. Ini I have a fever, terus dia batuk sama badannya sakit. Nah, itu diprediksinya penyakitnya
bukan diabetes, tapi peptic ulcer disease. Dengan probabilitas itu 95%, 95,93%, yang mana itu cukup tinggi ya. Melihat dari gejalanya. Nah, karena ini kita fokusnya diabetes, berarti ini dianggap loss. Sama juga kayak yang kedua sama yang ketiga. Itu dianggap loss karena prediksinya bukan diabetes. Nah, sebentar akan saya tunjukkan untuk akurasi dari diabetesnya sendiri. Itu ada di sini. Diabetesnya sendiri itu ada di 67% untuk precisionnya, di mana model ini tuh bisa mengenali kasus diabetes ini sebanyak 67%, ya lumayan tinggi karena di atas tengah gitu. Tapi untuk recallnya, waktu dia untuk recallnya itu ada di 40%. Jadi model ini kesusahan untuk mengenali kasus yang sama lah. Kayak misal dia ada kasus diabetes 1, terus untuk dia mengenali kasus diabetes yang sama untuk kasus 1, dia kesusahan untuk ngelakuin itu. Terus F1 score-nya ini untuk akurasinya dia ada di 50% dengan support 10 gitu. Jadi kemungkinan untuk penjelasan poster kami hanya akan berakhir di sini. Kesimpulannya, hal yang kami dapatkan dari sini tuh datasetnya emang banyak dari jenis penyakitnya, bukan hanya diabetes saja. Dan untuk apalagi kita fokusnya di diabetes hipoglikemia, yang mana itu diabetes tingkat lanjut, jadi agak lumayan susah. Yang pertama kita harus misahin data yang diabetes apa yang enggak, terus kita misahin lagi untuk gejala yang diabetes hipoglikemianya atau diabetes yang biasa aja gitu. Jadi ya kesimpulannya, dataset yang kami pakai ini tidak terlalu efektif untuk judul yang kami pakai. Nah, itu aja dari pembahasan kami di video kali ini. Semoga bisa berkenan di hadapan Bapak. Juga terima kasih atas waktunya dan maaf. Kami juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wes kan, ini kan? Wis, mantap, anjay.